أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونؤمن ونتوكل عليه. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci al-athhar, kepada sahabatnya yang baik al-akhyar. Ramadan telah berlalu. Bolehlah kita sedih, bolehlah kita gembira dengan hari raya Idul Fitri yang telah datang. Kesedihannya adalah karena selama Ramadan barangkali belum bisa memaksimalkan segala potensi kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita, balasan-balasan atas kebaikan-kebaikan yang dibuat. Ramadan telah berlalu. Kesedihan lainnya adalah mungkin saja tahun depan kita tidak dapat menemuinya karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dah kesedihan kita kehilangan Ramadan. Allah telah menyampaikan kita pada Idul Fitri 1441 Hijriah, di hari kemenangan bagi seluruh umat Islam. Semoga kita menjadi orang-orang yang merasakan hikmah dari kemenangan itu. Kemenangan setelah melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Kemenangan setelah menjalankan kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus selama bulan Ramadan. Subhanallah. Dan semoga kita mendapatkan fitrah kemenangan karena kita mendapatkan Lailatul Qadar. Hikmah dari Lailatul Qadar. Kemenangan itu harus kita pupuk dengan membiasakan hal-hal yang baik yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kita lanjutkan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban dan Ramadan nanti yang akan datang. Mudah-mudahan amal kebaikan, keimanan, ketakwaan kita semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di bulan Ramadan, bagi yang terbiasa membaca Al-Quran akan senantiasa melanjutkan kebaikan dari membacanya, mempelajarinya, menadaburinya, sehingga Allah kian membuka petunjuknya untuk kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akan disampaikan mengenai tadabbur, tazakkur, dan ulil albab. Mengenai seperti apa itu dan bagaimana hubungannya. Mengenai tadabbur, tadabbur adalah merenungkan. Tadabbur Al-Quran semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi para pecinta setia anak Indonesia. Di surat Shad ayat 29 kita akan mengetahui bagaimana fungsi dan sasaran Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dalam surat tersebut, di dalam ayat tersebut,
terdapat frasa. Digarisbawahi di sini pada kata ilaika, anzalnahu ilaika, yang artinya yang kami turunkan kepadamu, adalah kalimat adjektif untuk kitab. Dalam terjemahan ayat di atas, sebagaimana umumnya terjemahan yang lain, kitab sendiri berposisi sebagai predikat untuk subjek yang tidak disebutkan, seolah-olah bentuk sempurna dari kalimat ini secara luas. Sementara kata mubarak dalam mubarakun di atas ini berposisi sebagai predikat kedua. Penjelasan sintaksis lain, kita berposisi sebagai subjek dan sumber kebaikan sebagai predikatnya, sehingga atas dasar ini ayat itu diterjemahkan demikian: sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu adalah sumber kebaikan. Mubarak di sini sebagai sumber karunia dan kebaikan adalah bentuk objek isim maf'ul yang secara morfologis diartikan sebagai sesuatu yang dibuat penuh berkah, kebaikan yang melimpah, yang mengandung sakralitas karena kebesarannya dari Allah yang Maha Suci. Dilanjutkan dengan kata berikutnya adalah liyadabbaru, tadabbur, yang artinya merenungkan. Berasal dari kata dubur yang berarti belakang, yang akhir sebuah perkara sebagai antonim dari depan. Dari akar kata itu pula diperoleh kata tadabir, pengelolaan dan manajemen, yaitu melihat dampak suatu urusan yang membuat sesuatu hingga berdampak dan berefek. Tadabbur sendiri berpola morfologis tafa'ul yang mengandung makna kemenerimaan dan keterpengaruhan, yakni diperoleh tadabbir oleh seorang atau lebih. Pada kata selanjutnya dalam surat Shad ayat 29 ada kata ulul albab. Apa itu? Ulul albab adalah orang-orang yang berakal atau memiliki akal. Albab adalah bentuk plural dari kata lub yang berarti intisari, murninya segala sesuatu. Makna ulul albab yaitu orang-orang yang memiliki akal murni, pikiran jernih yang tidak dicemari keraguan dan keracunan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir As-Saudi berkata, ulul albab yaitu orang-orang yang berakal di antara masyarakat. Ini penulisnya adalah Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur jilid 12 halaman 564. Pula diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad dari Sulay Al-Fara dari Abu Abdillah Imam Ja'far Shadiq. Beliau berkata, seorang beriman hendaknya tidak sampai meninggal dunia sampai dia telah belajar Al-Quran atau sedang mengajarkannya. Al-Kulaini Usul Al-Kaf jilid 2 halaman 607. Tadabbur, turunnya Al-Quran selalu disertai dengan keberkahan dan kebaikan. Maka penurunannya ke hati Nabi Muhammad SAW bukan sekedar transfer informasi. Tidak pula Nabi yang mulia melakukan intervensi pribadi terhadapnya. Kitab suci ini merupakan sumber kebaikan dan penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya penuhi dengan keberkahan. Jadi, tidak ada masalah bertabaruk dengan Al-Quran, yakni berharap memperoleh kebaikan melimpah dari Al-Quran. Tentunya, tabaruk terhadap Al-Quran bukan semata-mata fenomena fisik semata, seperti mencium atau mengangkatnya di atas kepala, tetapi bertabaruk dengan cara sebagaimana tercantum dalam ayat, yaitu bertadabbur, merenungkan, dan bertazakur, ingat dan sadar,
Sehingga dengan memahami kandungan Al-Quran dan komit pada ajaran serta hukumnya, kita bisa mewarnai hidup kita dengan berkah dan kebaikannya. Berdasarkan ayat tersebut, Al-Quran diturunkan dengan 2 tujuan. Pertama, tadabur, yakni untuk memperoleh pemahaman baru, dan tujuan kedua adalah tadzakur, yaitu keluar dari kondisi lalai dan lupa. Jadi, ketika kita membaca dan menghafal Al-Quran, tidak semata-mata untuk memperoleh pengetahuan dan arahan baru, tetapi juga untuk membangun diri agar ingat dan sadar. Semua orang didesak oleh Al-Quran agar merenungkan ayat-ayatnya. Akan tetapi, tadzakur, ingat dan sadar, hanya dikaitkan dengan ulul albab, yakni hanya orang-orang yang berakal jernih dan murni. Merekalah yang diharapkan dapat ingat dan sadar. Subjek dalam kata kerja yadabbaru, mereka merenungkan, adalah semua orang. Akan halnya kata kerja yatadzakkara, ingat, sadar. Subjeknya adalah ulul albab, orang yang berakal. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang akalnya tercemari atau malah dikalahkan oleh kekuatan nafsu, boleh jadi tidak hanya lalai, tak sadar dan jauh dari petunjuk Al-Quran. Justru mereka menjadi sesat dengan Al-Quran itu sendiri. Misalnya nyamuk yang dikemukakan Al-Quran pada Quran surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Sebagai perumpamaan saja bisa menjadi sumber petunjuk bagi banyak orang, bisa juga jadi faktor kesesatan bagian orang, yakni orang fasik. Sebagai kitab sumber kebaikan dan karunia, kebaikan Al-Quran abadi dan menyeluruh untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, tadabur dan tadzakur Al-Quran tidak ada batas akhirnya. Setiap orang bisa melahap hidangan Al-Quran, bahkan dengan banyaknya ratusan kitab tafsir dan ribuan mufassir, Al-Quran masih saja merupakan mata air yang terus memancar dan mengalirkan pengetahuan, wawasan, dan pencerahan. Setiap orang yang ingin memperoleh manfaat dari Al-Quran akan merasakan kesegaran kandungan, hikmah, dan pesannya. Dengan kata lain, tadabur dan tadzakur merupakan keniscayaan dan tanggung jawab yang muncul dari keberkahan Al-Quran. Masya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Hal yang baik itu semua datang dari Allah SWT, sementara kesalahan datang dari pribadi saya yang banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.